Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Asrul Robi Rambi, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahun 2025 Universitas Labuan Batu, ingin melaksanakan sebuah aksi nyata mempromosikan kode etik guru dalam lingkungan kerja. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, seperti yang tertera pada layar, nah, prinsip etika moral untuk profesi guru itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu etika terhadap ilmu pengetahuan, itu yang pertama, kemudian etika terhadap peserta didik, dan yang ketiga etika terhadap profesi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Etika yang pertama adalah etika terhadap ilmu pengetahuan. Nah, di sini ada 3 hal, yaitu integritas intelektual, integritas kejuruan, dan keberanian moral. Nah, apa yang dimaksud integritas intelektual? Menghormati hakikat ilmu. Sudah selayaknya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus menghormati hakikat ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua adalah integritas kejuruan. Sebagai seorang guru itu harus tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini. Untuk apa? Untuk memperluas wawasan dan keterampilan kita sebagai pendidik. Seperti itu. Nah, yang terakhir, keberanian moral. Nah, sebagai seorang guru harus mampu menunjukkan kemandirian pikiran dan kemandirian tindakan kalau secara integritas sangat dibutuhkan. Nah, kemudian ada etika terhadap peserta didik. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama, mendahulukan kepentingan orang lain atau altruism. Nah, orang lain di sini maksudnya adalah peserta didik. Kita harus mampu menempatkan kepentingan peserta didik di atas kepentingan kita. Nah, yang kedua itu tidak berpihak. Nah, sebagai seorang guru, kita harus mampu memposisikan diri kita tuh netral, tidak memihak kepada salah satu siswa saja, seperti itu. Kemudian, kita juga harus memiliki wawasan kemanusiaan, artinya kita harus peka terhadap kondisi dan keadaan sosial. Dan yang terakhir itu ada memikul tanggung jawab pengaruh. Artinya, kita sebagai seorang guru itu hati-hati dalam meninggalkan jejak positif dalam kehidupan anak yang diajar. Karena itu nanti akan berpengaruh dan biasanya sifat jangka panjang. Nah, kemudian etika yang berikutnya itu etika terhadap profesi. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang pendidik. Nah, kita bahas yang pertama itu adalah kita harus memiliki sikap kerendahan hati atau humility. Apa itu? Ya, kita harus sadar kekurangan diri kita, termasuk bersedia mengakui bahwa seseorang mungkin salah, kita mungkin salah, gitu lah. Kemudian ada kolegialitas. Nah, kolegialitas ini kita harus mampu menghormati dan bekerja sama dengan rekan kerja profesional kita. Nah, termasuk hal ini mendengarkan dan belajar dari orang lain, serta menyadari bahwa setiap disiplin ilmu itu memiliki kesamaan dan perbedaan. Nah, itu kita harus pahami betul sebagai etika sebagai seorang guru, seperti itu kira-kira. Lalu di sini ada kemitraan, ya, partnership. Apa itu? Mampu mengakui dan menerima kontribusi mereka yang diajar dan rekan dalam mengajar, seperti itu. Nah, yang terakhir dalam etika profesi ini ada tanggung jawab dan aspirasi profesi. Nah, apa? Kita sebagai seorang guru harus bersedia mengedepankan nilai-nilai profesional, keahlian dan minat dengan cara memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan pendidikan. Nah, hal ini berarti berbicara, menulis secara terbuka tentang dampak kebijakan publik untuk praktik-praktik pendidikan di lingkungan kita. Kira-kira seperti itu. Demikianlah Bapak Ibu rekan sejawat, prinsip etika moral profesi guru sebagai serangkaian tugas aksi nyata saya untuk mempromosikan kode etik guru dalam lingkup kerja. Mudah-mudahan dengan video promosi ini kita semuanya, masuk saya dan rekan-rekan sejawat sekalian, mampu menerapkan kode etik guru dengan baik dan berkomitmen terhadap profesi yang kita emban saat ini. Terima kasih. Sampai jumpa.